Sejarah Gereja Keraiman Ilahi diawali dengan perpindahan pegawai Pertamina di Pulau Sambu ke Batam pada tahun 1971, termasuk diantaranya adalah beberapa keluarga Katolik, yaitu keluarga Bapak Yakobus, Bapak Yemanurung, dan Bapak Edi. Dan merekalah umat Katolik perdana di daerah Sekupang. Karena belum ada tempat untuk beribadah, maka mereka menggunakan Kapel Oikumene GPIB Zebulon Tiban secara bergantian dengan umat Kristen lainnya. Kapel tersebut sebelumnya merupakan kantin APT Robin Pte Ltd, salah satu kontraktor Pertamina. Dan kelak kapel inilah menjadi Kapel Santo Yosef. Kapel Santo Yosef dikarenakan penggunaan kapel secara bergantian dengan umat Kristen lainnya, membuat umat Katolik pada saat itu kurang nyaman dan termotivasi untuk memiliki gedung sendiri khusus bagi umat Katolik untuk beribadah dan beraktivitas. Oleh karena itu, pada tahun 1976, umat Katolik Sekupang mengajukan permohonan pinjam pakai atas gedung ex-kantin BPT Robin untuk dijadikan kapel kepada pihak otorita Batam dan dikabulkan pada tanggal 7 Mei 1977 dan diresmikan oleh RP Alphonse Clases SSCC. Seiring waktu dengan pertambahan umat yang semakin banyak, Dewan Stasi Santo Yosef mengajukan permohonan lahan ke otorita Batam. Dan pada tanggal 10 Juli 1986 melalui Kostla Otorita Batam, dialokasikan lahan seluas 2.975 meter persegi di daerah Tiban 4. Pembangunan Gereja Santo Yosef Tiban dimulai dari tahun 1987 dengan pembentukan panitia pembangunan sebanyak 13 orang pada tanggal 20 Maret 1987 yang dipimpin oleh almarhum Brigjen Leo Ngali. Proses pembangunan terus dilakukan secara swadaya dan gotong royong hingga pada 4 Maret 1991. Kepanitiaan pembangunan disempurnakan dengan penambahan menjadi 22 orang dan dipimpin oleh AZ Sukardi, dan pelindung adalah Kostla Otorita Batam dan Wakil Wali Kota Batam pada saat itu, serta Uskup Keuskupan Pangkal Pinang sebagai penasihat. Panitia menyusun rencana konkret mulai dari pra-pembangunan, desain gereja oleh IR Freddy Tanuto, IR Seno Prakoso, dan IR Irawan Sugiarto Selembayung. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Uskup Keuskupan Pangkal Pinang pada tanggal 6 Oktober 1991, berbarengan dengan peresmian Gereja Santo Petrus di Lubuk Baja Batam. Pembangunan pun dimulai pada 3 Maret 1992. Dengan semangat bergotong royong dan swadaya, pembangunan tahap pertama adalah gedung gereja dan penunjangnya. Dan tahap kedua adalah bangunan pastoran, rumah pembinaan, dan gedung serbaguna. Misa pemberkatan dilaksanakan pada tanggal 9 September 1992 dan dihadiri oleh Duta Besar Vatikan MGR Pietro Sambi. Pada tanggal 27 Maret 1994, bertepatan dengan Minggu Palma, Gereja Santo Yosef Tiban resmi dipakai untuk perayaan Ekaristi. Sejak saat itu, aktivitas menggereja dipindahkan dari Kapel Santo Yosef Sei Harapan ke Gereja Santo Yosef Tiban. Setelah melalui proses panjang selama 3 tahun 8 bulan, dan dengan anggaran 400 juta, panitia akhirnya menyelesaikan pembangunan tahap 1 yang meliputi ruang ibadat seluas 477 meter persegi, ruang sakritis 20 meter persegi, ruang pengakuan dosa 20 meter persegi, selasar dan kanopi 256 meter persegi, dan ruang penunjang lainnya 81 meter persegi. Mencermati perkembangan Gereja Katolik Santo Yosef Tiban yang sangat pesat, maka Bapak Uskup pada tanggal
5 Januari 2006 menginstruksikan Pastor Paroki Santo Petrus Lubuk Baja untuk membentuk tim persiapan Paroki Tiban. Dan persiapan terus berjalan seiring dengan pertumbuhan umat yang terus meningkat. Hingga tahun 2007 sudah terbentuk 24 KBG. Leopoldo Girelli ke Provinsi Kepri, Bapak Uskup MGR Hilarius Mua Nura SVD dinampingi Pastor Dekanat Utara atau Kepri RD Lucius Paya Hobamatan mengadakan pertemuan dengan umat kuasi Paroki Santo Yosef Tiban di Gedung Serbaguna Tiban. Setelah mendengarkan laporan dari tim persiapan dan Pastor Paroki Santo Petrus Lubuk Baja, Bapak Uskup menginstruksikan stasi Santo Yosef Tiban diresmikan menjadi paroki keempat di Batam. Mengenai nama pelindung paroki, Bapak Uskup menyetujui nama Kerahiman Ilahi sesuai dengan yang diusulkan peserta rapat saat itu. Peresmian paroki bertepatan dengan Pesta Kerahiman Ilahi pada Minggu Paskah kedua 30 Maret 2008. Sekaligus menunjuk RD Ludgerus Lucy Oke sebagai pastor paroki pertama sekaligus menangkap pimpinan KKPP MP Keuskupan Pangkal Pinang. Pembangunan Gua Maria Mater Misericordis dan pembuatan patung Kerahiman Ilahi dilakukan pada masa ini. Pada bulan Juni 2014, Bapak Uskup menunjuk RD Agustinus Tupen Belo sebagai pastor paroki Kerahiman Ilahi kedua. Pembangunan Kapela Kerahiman Ilahi dibangun di masa ini. Pada tanggal 2019, Paroki Kerahiman Ilahi mendapat anggaran dari pemerintah untuk membangun gedung serbaguna dan gedung pastoran baru. Pada Maret 2019, masa tugas RD Agustinus Tupen Belo di Paroki Kerahiman Ilahi Tiban berakhir. Serah terima jabatan pun dilakukan pada RP Antonius Faot CS sebagai pastor paroki yang baru, yang mana beliau merupakan imam dari Kongresi Skala Brinian. Serah terima gedung serbaguna yang baru dilaksanakan pada tanggal 21 November 2021 oleh Bapak Uskup MGR Adrianus Sunarko OVM bersama pimpinan DPRD Kota Batam Bapak Jumaga Nadea SH dan disaksikan segenap pengurus paroki dan umat. Gedung baru tersebut didukung fasilitas pastoran baru, ruang sekretariat, aula pertemuan, dapur, ruang rekreasi imam, dan kamar tidur imam. Pada bulan Juli 2022, RP Heribertus Mangkul CS atau Pater Nino didapuk menjadi pastor paroki yang baru. Di masa ini pembangunan dilanjutkan salah satunya dengan dukungan dari Bapak Johannes Kennedy Aritonang. Terdapat beberapa fasilitas yang ditambahkan meliputi ruangan konsultasi, pertemuan, kantor pelayanan ekspatriat dan pelaut, serta ruang makan, serta lahan untuk paroki seluas 3.258 meter persegi di daerah Kafling Bida Sekupang. Kini, Paroki Kerahiman Ilahi Tiban terus mengembangkan fasilitas gereja demi pelayanan yang lebih baik lagi bagi umat. 542 KK, 1926 jiwa.